warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sahabat semua, bertemu kembali dengan saya Dr. Jole dari Rumah Parenting dalam seri Ilmu Hidup. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang memahami makna sukses dan bahagia. Bahasan materi ini sebagian besar saya ambil dari buku Seven Laws of Happiness dari Bapak Arfan Pradiansyah, yang buat saya itu adalah buku yang sangat-sangat membantu saya untuk bisa melakukan perubahan sampai menjadi saat ini. Oke, sebelum saya memulai materi, semoga ayah, bunda, sahabat semua berkenan untuk like, subscribe, dan komen untuk membuat saya lebih semangat lagi, termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke. Memahami makna sukses dan bahagia. Makna sukses dan bahagia ini berbeda. Sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan, sedangkan bahagia adalah menginginkan apa yang kita capai. Kesuksesan dan kebahagiaan itu sesuatu yang berbeda. Berikut gambaran perbedaannya. Kesuksesan adalah saat kita mencapai target yang diinginkan. Bila target kita memiliki rumah, maka bila rumah itu belum ada, berarti belum sukses. Bila target kita adalah nilai tertinggi, maka saat nilai kita tak mencapai yang diharapkan, artinya belum sukses. Kesuksesan adalah sesuatu berdimensi fisik yang dapat dilihat. Sedangkan kebahagiaan dapat digambarkan seperti berikut. Kebahagiaan sesuatu yang tidak mengacu pada pencapaian, akan tetapi pada prosesnya. Kebahagiaan bisa didapatkan kapan saja, tidak harus menunggu sampai mencapai target. Kebahagiaan bisa didapatkan bahkan sejak proses dimulai. Ketika kita fokus menikmati setiap momen dalam proses, seketika itu juga kita bisa bahagia. Kebahagiaan bisa didapatkan bahkan sejak proses dimulai. Ketika kita fokus menikmati setiap momen dalam proses, seketika itu juga kita bisa bahagia. Sebagai contoh, misalnya, saat menjalani suatu ujian akhir, saat kita bisa mengikuti ujian tersebut, saat bisa mengerjakannya tanpa diganggu sakit perut, saat bisa menulis tanpa ada kendala di alat tulis, saat bisa lancar mengerjakan semua soal, saat bisa menjawab sebagian besar soal, saat walaupun kehilangan penghapus ada yang meminjamkan dan sebagainya, maka kita sudah bahagia sejak pada prosesnya. Untuk menjadi bahagia, kita tidak perlu membuat target-target, tidak perlu mengejar apapun, cukup menerima keberadaan kita apa adanya. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran. Kebahagiaan itu adalah dalam pikiran kita. Ia ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, bukan oleh kondisi sekitar kita. Oleh karena itu, kunci mendapatkan kebahagiaan adalah latihan pikiran untuk mendapatkan pikiran yang damai. Mari kita rinci kembali perbedaan sukses dan bahagia. Sukses terjadi saat kita sampai di tujuan. Sedangkan kebahagiaan terjadi sejak dalam perjalanan, mulai dari awal sampai dengan mencapai kesuksesan, kita bisa bahagia. Ukuran sukses ada pada hasil, bila hasil tercapai berarti sukses, sedangkan kebahagiaan ukurannya pada proses yang bisa dinikmati. Sukses bergantung pada faktor eksternal, bila ia tercapai maka sukses didapat, sedangkan kebahagiaan tidak tergantung kondisi eksternal, hanya bergantung pada kondisi internal. Bila kondisi internal berpikir bahagia, apapun kondisi di luar dirinya, ia tetap bahagia. Nama lainnya adalah unconditional happiness. Sukses dinilai secara kuantitas, ada angka, ada jumlah yang dapat dilihat, sedangkan bahagia dinilai dengan kualitas. Sukses itu berdimensi fisik sehingga bisa dilihat, misalnya nilai, jumlah, bangunan rumah, omset, dan sebagainya. Sedangkan bahagia berdimensi spiritual yang tak terlihat. Apakah kita bisa bahagia tanpa memerlukan apapun? Tetap ada yang dibutuhkan. Sulit sekali bahagia bila setiap hari kita belum bisa terpenuhi kebutuhan dasar makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan minimal ini tetap perlu terpenuhi. Dalam buku Seven Laws of Happiness dari Bapak Arfan Pradiansyah, yang sedang kita bahas ini, disebutkan pula bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, yaitu ekonomi, kesehatan, dan persahabatan. Orang-orang yang kaya dengan pikiran yang damai akan lebih bahagia daripada orang miskin dengan pikiran damai. Orang-orang yang sehat dengan pikiran damai akan lebih bahagia daripada orang yang sakit dengan pikiran damai. Begitu juga orang-orang dengan persahabatan yang baik dengan pikiran damai.
damai akan lebih bahagia dari orang-orang yang hanya sedikit teman serta kurang baik pertemanannya. Hanya saja bila ada orang-orang yang ekonominya baik, kesehatannya fit, pertemanannya baik akan tetapi tidak bahagia, maka mereka tidak akan merasakan kedamaian pikiran. Manakah yang perlu dijaga? Hati atau pikiran? Agim pernah menulis lagu Jagalah Hati. Bisakah sekarang Anda tujukan posisi hati itu di mana? Di liver kah? Atau di jantung? Sepertinya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud hati di sini adalah kolbu. Sekarang pertanyaannya, kolbu itu di manakah? Adakah sahabat yang bisa menunjukkan bagaimana cara menjaganya? Menurut penulis, yang dijaga bukanlah hati, akan tetapi pikiran. Ketika pikiran dijaga, maka otomatis hati ataupun kolbu akan terjaga. Sekarang pertanyaannya, di manakah letak pikiran? Ya, pikiran ada di otak kita. Jadi otak ini sangat penting. Ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya di dalam diri setiap orang ada segumpal daging. Apabila daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuh orang itu. Apabila daging itu sakit, rusaklah seluruh tubuh orang tersebut. Dan bila kita buka juga surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati atau kolbu, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Coba dilihat bahwa bagian tubuh yang berfungsi untuk memahami adalah pikiran kita. Pikiran, hati, dan kolbu ternyata merupakan hal yang sama. Pikiran adalah bentuk fisiknya, kolbu bentuk spiritualnya. Jadi, untuk menjadi bahagia benarlah adalah dengan menjaga pikiran. Untuk tetap hanya berisi hal-hal yang baik dan mendamaikan. Maka hati dan kolbu kita pun akan damai, tenang, dan bisa merasakan kebahagiaan. Ayah, bunda, dan sahabat semua, demikian materi tentang memahami makna sukses dan bahagia. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.